Nah, ini dia aplikasi yang sering aku pakai selama di kehamilan ini. Ini ada beberapa sih yang jadi penunjang. Cuman yang paling sering aku pakai adalah si The Asian Parent ini. Oke, langsung kita buka ya. Nah, ini dia tampilan utamanya dia seperti ini. Terus dia ada beberapa jendela gitu, kayak ini kan tampilan utama, terus dia ada kayak artikel-artikel gitu yang bisa kita baca. Terus ini ada pemantau kehamilannya juga. Terus kalau ini media kayak misalkan kita mau kalau tadi artikel kan baca, kalau ini dia bentuknya video. Terus ada kayak playlist untuk musiknya dia trimester pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yang terakhir itu ada polling. Biasanya si polling ini selain dibikin sama si aplikasi Asian Parent juga, mereka suka ada dari komunitas-komunitas atau kayak pilihan-pilihan gitu sih. Kalau ini mau diisi atau enggak juga nggak apa-apa. Nah, kembali ke tampilan utama, fiturnya juga itu ada banyak. Yang paling aku suka adalah di pemantau kehamilannya. Nah, jadi di sini itu kita bisa lihat ukuran bayi kita selama hamil. Nah, ini tuh aku hari ini udah 32 minggu, hari ketiga. Kita bisa pencet nih si ininya, gambar bayinya. Nah, ini kalau ini tampilan dia yang versi 3D. Ini kita bisa gerak-gerakin sih tuh. Bisa muter kalau nggak salah. Nah, kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada informasi kayak misalkan ukuran dia kalau misalkan 32 minggu tuh segimana panjangnya, terus beratnya segimana. Nah, ada penjelasan juga kayak kalau hamil 32 minggu itu seperti apa. Nah, kita kalau misalkan habis periksa terus si USG-nya mau ditambahin ke aplikasi, kita tinggal bagikan foto gitu. Ini aku nggak bagiin. Nah, terus di sini lucunya ada kayak si bayi kita itu kalau 32 minggu ukurannya sebesar apa. Nah, ini kayak contohnya 32 minggu itu sebesar melon kayak gini. Nah, dia bentuknya kayak buah-buahan sih. 33, 34 gitu. Setiap minggunya ada. Nah, ini tampilan di rahim kita itu seperti ini. Nah, terus ada penjelasan juga si perkembangannya di 32 minggu tuh udah bisa apa aja. Dia penjelasannya gampang dimengerti sih menurut aku. Nah, ini kayak yang tadi aku bilang si polling itu suka ada tampilannya gini. Tapi ini nggak diisi juga nggak apa-apa sih. Ya misalkan ini paling suka jus alpukat. Nah, gitu doang. Nah, terus ada informasi juga kayak gejala apa yang kita alamin di minggu ini. Sama tips dari dia, perawatan kehamilan itu baiknya tuh kita ngapain aja gitu. Nah, terus ini juga ada kayak checklist gitu, mulai konsultasi dengan dokter. Misalkan kalau udah kita lakuin, kita checklist, nanti keluar biru. Nah, di sini juga ada postingan dari ibu-ibu yang lain di 32 minggu. Jadi dia ngefilter yang terkait sama umur kehamilan kita. Terus selain itu banyak artikel-artikel tadi sih yang bisa kita lihat. Terus ini ada tipsnya juga dia kasih. Terus ada info-info gitu. Nah, ini juga dia ada checklistnya nih setiap minggu. Minggu ke-32 apa aja nih yang biasanya harus dilakuin. Kalau misalkan udah kita lakuin, kita centang gitu. Kalau belum ya jangan dulu. Cuman maksudnya ini informasi sangat berguna ketika misalkan kita bingung di minggu itu harus ngapain aja. Di checklist ini akan sangat membantu gitu. Terus ini masih sama artikel. Nah, udah gitu kalau misalkan si babynya udah lahir, nanti dia bisa masuk ke pemantau bayi. Ini checklist yang tadi. Terus kalau yang ini makanan dan nutrisi, ini selama hamil makanan apa aja yang boleh kita makan dan tidak boleh dimakan. Contoh di makanan laut nih, kayak abalon, ini sebaiknya kita hindari selama hamil, kayak gitu-gitu. Jadi kita ada panduan juga sih apa yang harus kita hindari makanan-makanannya. Banyak ya tuh, ada buah-buahan juga
yang baik tuh apa, yang biasanya harus dikurangi atau misalkan jangan dikonsumsi itu apa. Nah terus ini kayak aktivitas juga apa aja yang boleh kita lakuin dan gak boleh kita lakuin. Kayak ini kalau lagi hamil baiknya ngapain gitu. Kalau baru melahirkan apa aja yang dihindari atau yang tidak boleh. Selama menyusui juga ada. Terus, nah kalau tadi makanan, nutrisi, dan aktivitas, ini ada obat-obatan yang boleh dan tidak boleh kita konsumsi. Dia berdasarkan abjad kayak gitu. Cuman kalau ini sih obat-obatan biasanya kan kita memang nggak dianjurkan untuk minum obat selama hamil kecuali dengan resep dokter atau anjuran dari dokter. Jadi ini nggak terlalu aku pakai juga sih. Nah kalau media juga aku jarang pakai. Kalau misalkan video-video gini aku banyaknya carinya di YouTube. Cuman ada sih beberapa informasi yang aku serap dari sini berguna banget gitu. Nah ini tadi yang artikel. Kalau artikel di Asian Parent ini nggak disesuaikan dengan minggunya, tapi dia otomatis ngefilter sesuai dengan usia kandungan kita. Terus ada kayak info selebriti hiburan gitu. Ada yang terbaru tentang kehamilan, tentang melahirkan, gitu-gitu. Nah terus yang lucu juga di sini ada referensi nama bayi. Kalau misalkan teman-teman udah udah mau lahiran dan nyari-nyari nyiapin nama anak, misalkan jenis kelaminnya laki-laki, terus pengen referensinya dari bahasa Sanskerta misalkan, terus digabung sama bahasa yang muslim atau Arab, cari nama. Nah gini dia ngasih kayak referensi gitu sih, ini lucu, aku suka tuh. Jadi kita tinggal ganti-ganti aja kalau misalkan mau ganti di sini berdasarkan nama bunga gitu bisa. Terus kalau ini resep, kayak dia ngasih resep-resep gitu sih, aku jarang buka juga. Kalau perbelanjaan ini biasanya di trimester pertama, kedua, dan ketiga biasanya dikasih rekomendasi apa aja yang harus kita beli, yang harus kita punya. Cuman yang gak harus semua dibeli juga gitu. Kayak pasca persalinan bagusnya tuh punya apa aja, kayak ini untuk menyusui, pompa ASI, bantal payudara gitu-gitu. Jadi kita juga bisa nyentek-nyentek dikit untuk persiapan nanti perlengkapan bayi untuk lahiran kayak gitu. Nah kalau yang udah hamil di trimester 3 nih, ini penting banget key counter. Kalau misalkan dari rumah sakit biasanya dikasih checklist yang tabel tendangan bayi, gerakan bayi gitu manual. Nah gitu kan biasanya dia dalam 1 jam tuh. Nah kita bisa mulai dari sini, dari pakai aplikasi ini juga membantu banget. Misalkan nih dia udah tersetting dalam waktu 1 jam gitu, misalkan babynya gerak sekali, tambahin dia gerakannya tipenya seperti apa, misalkan dia bergetar kayak gitu. Sampai si waktunya habis, nanti dia akan muncul nih berapa kali dia menendang dalam 1 jam. Nah ini yang terakhir hari ini aku hitung jam 7 pagi tadi, selama 1 jam dia 7 kali gerakan kayak gitu. Pokoknya udah di trimester ketiga key counter ini sangat membantu. Kalau ke bawah kayak COVID, komunitas, tukar hadiah, dan lain-lain itu fitur tambahan sih, aku jarang buka. Cuman kalau misalkan isi komunitas, ada tanya orang tua lain. Nah kalau misalkan kita ada sesuatu yang mau kita tanyain di komunitas, itu kita tinggal nulis aja pertanyaannya apa, terus nanti kita share. Nah akan ada timbal balik dari teman-teman yang lain kayak gitu. Nanti dia akan muncul di tampilan utama. Nah kayak gini tuh, ini sharing dari teman-teman yang lain. Kita bisa lihat juga pengalaman-pengalamannya seperti apa. Tuh di sini banyak banget yang suka ngeresponnya gitu. Kalau mau nanggapin juga bisa kayak gini. Jadi kalau misalkan kayak nanya-nanya yang kita nggak tahu, kadang si ibu-ibu ini informatif banget gitu, gercep banget ngejawabnya. Nih kayak ini, kenapa ya bayi saya prematur, gini-gini ini.
Tuh dia sampai 48 tanggapannya. Ini sangat membantu sih, apalagi waktu awal-awal kehamilan aku sangat banyak menggunakan aplikasi ini karena banyak nanya juga. Nah nanti tuh dia muncul kalau misalnya ada tanggapan atau apa di notifikasi. Nah kayak gitu. Kalau profilnya kita bisa klik aja yang gambar foto kita, terus kita bisa lihat poin kita berapa. Jadi setiap kita login itu kita dapat poin dan itu bisa ditukernya sama hadiah, tapi dia kalau nggak salah minimal kita harus 8.000 poin kalau nggak salah, dan aku belum nyampe. Pokoknya semakin aktif kita di aplikasi ini, semakin banyak juga poin yang akan kita dapat. Nah terus ini kayak ada profile bayinya, kita masukin data gitu kan, tanggal terakhir menstruasinya kapan, terus HPL-nya bisa kita hitung juga, haidnya kapan yang terakhir, terus nanti kita input aja, nanti dia otomatis keluar si HPL-nya. Nah kalau dia udah lahir nanti tinggal klik bayinya sudah lahir nih, nanti dia ada pemantau anak kayak gitu. Nah kalau misalkan teman-teman mau posting, mau nanya atau mau posting sesuatu, ini langsung ketik aja di sini. Misalkan baby newborn gitu ditulis judulnya. Terus mau nanya di sini kenapa anak saya begini. Nanti biasanya si ibu-ibu yang sudah berpengalaman dia akan bantu ngejawab. Kayak gitu. Pokoknya aplikasi ini sangat berguna sih kalau menurut aku. Ya, cuman minusnya aplikasi ini nggak ada untuk input kayak berat badan atau misalkan hasil kontrol kita, jadi nggak bisa kita rekap gitu. Cuman ada di aplikasi lain sih, ya plus minus tiap aplikasinya ya. Nah yang kedua yang sering juga aku pakai yang Pregnancy Plus. Nah kalau si Pregnancy Plus ini yang aku suka adalah visual dari si babynya kayak gini. Jadi kita bisa ngeliat baby kita tuh seperti apa di usia kehamilan 32 minggu. Ini kayak ukurannya ada di 43 cm, beratnya sekian. Terus perkembangannya tuh apa di umur segitu tuh. Nah, kita bisa lihat ukuran aslinya. Nah, kayak gini. Nih minggu 33 dan selanjutnya. Kalau di sini aku nggak banyak otak-atik sih, cuman yang paling sering aku lihat adalah gambar bayi ini, sama kalau misalkan ini pertumbuhan bayi di weekly. Aku sering lihatnya ini, kalau misalkan dia umurnya segitu, normalnya panjangnya berapa dan juga beratnya berapa. Terus biasanya pertumbuhan bayinya udah apa aja, dan perubahan yang udah kita alami selama usia itu apa aja, dan dia kasih tips juga, cuman ya nggak terlalu banyak tapi ini bermanfaat banget gitu. Terus yang sering aku lihat juga sih size. Nah kalau yang ini kan buah-buahan sama kayak yang tadi, dia bisa diganti-ganti pakai animal atau di sweets. Nah kayak gini bisa kita ganti, cuman aku lebih senang pakai buah-buahan aja sih. Ini juga ada referensi nama bayi tapi cuman berdasarkan negara aja. Nah kayak gini-gini doang, gak ada arti-arti kayak tadi di Asian Parents gitu. Terus ini ada timeline, ini apa aja yang biasanya kita harus lakuin di minggu itu. Kayak misalkan di minggu 29 nih harus kita udah lakuin apa. Mungkin kalau di yang tadi itu kayak checklist mungkin ya, cuman ini lebih ringkasnya. Nah kayak gitu. Nah ini kalau ini untuk ibunya, nah dia bisa
ngeliat tuh bisa input kita dari awal kehamilan, berat badan kita jadi terkontrol tuh. Kayak aku dari awal banget hamil, terakhir menstruasi sampai sekarang itu baru naik 10 kilo. Jadi setiap bulan aku selalu input berat badan aku di sini. Nah, nanti akan kelihatan nih grafiknya seperti apa. Kayak di trimester pertama ini aku sempat turun dulu 1 kilo, tapi akhirnya naik, alhamdulillah. Ini tinggal kita add weight. Terus misalkan tanggal hari ini, terus berapa timbangannya. Biasanya aku sebulan sekali sih kalau misalkan habis kontrol aja. Terus ada my bump. Nah ini visualisasinya perut kita tuh kalau misalkan usianya 32 minggu atau 8 bulan tuh sebesar ini. Nah dari aplikasinya, kalau misalkan kita mau input foto kita juga bisa, tinggal add foto. Cuman aku enggak nge-input. Nah gitu. Terus yang ini tuduhnya aku jarang lihat dari sini sih. Oh iya, di yang bayi juga selain si ukurannya. Nah, aku bisa ngelihat dari versi USG. Jadi mereka punya visualisasi USG 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi ada perkiraannya gitu seperti apa kalau misalkan di usia-usia seperti itu. Ini lucu aja gitu liatnya. Jadi kayak ngebayangin kalau misalkan 2 dimensi kan sering ya kita, kalau 3 dimensi juga jarang. Nah, jadi aku kayak ngawang-ngawang kalau dari sini seperti ini. Gitu. Kalau ini terus dia ada ini nih, penghitung kontraksi yang gak ada di aplikasi tadi. Ini mungkin nanti akan kepake kalau misalkan udah due date juga udah kerasa bolos baru untuk hitung kontraksi. Key counter juga dia ada, sama kalau di sini dia bisa di-adjust durasinya 30, 60 atau 90 menit. Udah itu aja kalau yang di aplikasi ini yang sering aku lihat. Nah, terus yang sering aku lihat lagi adalah si teman Bumil. Sebenarnya pas awal aku download itu di awal-awal Februari atau Maret. Maret. Aplikasinya tuh nggak seperti ini tampilannya. Cuman dia ketika udah update jadi aku kurang suka sama tampilannya. Tapi it's okay sih, nggak apa-apa. Nah ini kayak dia cuma di awal tampilan itu selalu nunjukin event apa, atau misalkan ada Coolwap atau ada Zoom kelas yang bisa kita ikutin, dia selalu ngasih informasi kayak poster gitu. Nah kalau dia milestone-nya langsung kelihatan di sini. Udah sebesar chips katanya kalau 32 minggu. Keripik kentang. Dia juga sama ada kisaran berat badan, panjangnya berapa, dan juga detak jantungnya. Terus penjelasan gitu, dia jelas banget si babynya. Terus perubahan kita yang kita alami saat usia 32 minggu itu apa. Nah ini gambar janinnya seperti ini. Terus dia ada checklistnya juga. Nah ini dia juga ada record kita kalau misalkan setiap habis kontrol, diisi datanya gitu. Nah bagusnya aplikasi ini tuh artikelnya dia per minggu. Nah kalau dulu ada tambahannya tipsnya juga per minggu. Itu bener-bener ngebantu dari aplikasi ini gitu. Kalau sekarang tipsnya kayak gini. Nah kehamilan trimester 1, kedua atau ketiga apa aja yang bisa kita baca. Terus kalau rekomendasi ini kadang nggak sesuai juga sih, jadi yang lebih sesuai yang ini. Kalau dulu tipsnya itu per minggu, nih aku lebih suka yang dulu dibandingin yang sekarang. Nah yang sering aku lihat itu selain itu sama ini checklist apa aja yang harus kita lakuin di minggu-minggu itu gitu, sama per minggu. Nah dia ada artikel-artikelnya juga. Nah kalau dia kategorinya ada ini fertilitas, kehamilan, dan juga parenting.
masing-masing aplikasi beda-beda sih keunggulannya. Aku nggak bermaksud untuk membanding-bandingkan, cuman ini ya pengalaman aku aja ketika menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Nah, kalau di sini dia suka ada kayak forum untuk ngobrol sama bidan atau sama dokter. Kita bisa nyimak di situ, atau misalkan dia ngasih informasi kita jadi tahu kan. Misalkan ada Zoom di eh, di hari Minggu misalkan, nanti dia tuh suka ngasih info-info gitu. Nah, kalau profilnya dia tampilannya kayak gini. Udah deh, itu yang sering aku lihat di aplikasi ini. Nah, yang terakhir ini aku baru download beberapa minggu lalu, namanya Halo Bumil. Maaf ya agak lama, biasanya nggak selama ini. Oh, lagi iklan apa ya? Nah, kalau ini dia langsung tampilannya seperti ini. Langsung ada informasi-informasi video, entah itu event atau misalkan kayak gini yoga, dia langsung kayak gitu tampilannya. Nah, kalau kita mau lihat profil kita ini, menunya ada apa aja. Pertama, timeline kehamilan. Nah, ini aku kalau di sini nggak tahu hitungannya, aku 31 minggu, aku nggak ngerti juga gimana. Nah, kita lihat. Nah, kalau ini aplikasi ini aku senangnya kayak bayi itu ngajak ngobrol gitu, kayak selamat pagi mama, apakah mama masih tidak dapat tidur dengan nyenyak, misalkan iya, maaf ya ma. Jadi seolah-olah kita ngobrol sama bayi gitu kan. Nah, terus dia ada artikel juga sama, terus kontrol kehamilan, kayak misalkan berat badan kita, berat badan janin, semuanya diinput. Terus kayak gini nih, aku liatin. Karena aku baru download kemarin, jadi aku baru ngisi tuh, aku baru di minggu ke-27 download dia, aku baru input 1. Kesininya aku belum download lagi, belum input lagi. Coba kita lihat yang 27 ini ya. Nah, dia ngasih tahu kalau misalkan berat kita segini, normalnya berapa di usia segitu. Nah, aku kemarin terhitungnya itu under atau dia di bawah normal, karena aku memang susah banget untuk naikin berat badan selama hamil ini. Kayak gitu. Kembali. Di sini juga dia ada key counter sama nah, kalau dia tampilannya seperti ini. Key counternya seperti ini, dia mulai. Terus ada statistiknya juga, aku belum pernah nyoba di aplikasi ini, tapi aku pernah baca-baca aja. Terus di riwayat dia tanggal berapa nanti set muncul ke bawah ke sini kalau misalkan kita sering pakai. Nah, kalau ini dia video-video informasi-informasi dari si teman Bumilnya sih. Di Instagram aku juga follow, aku lebih suka di Instagramnya karena info-infonya banyak banget dan itu sangat berguna. Kadang kalau misalnya ada live juga aku suka ikutan di Instagram gitu. Oke, itu aja dari aplikasi ini. Nah, itu 4 aplikasi yang aku pakai selama hamil. Tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan atau misalkan menyebut aplikasi ini lebih baik dan itu tidak lebih baik. Ini hanya opini aku aja dan pengalaman aku selama menggunakan aplikasi ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi cari referensi aplikasi kehamilan bisa bermanfaat ya video ini. Dan jangan lupa di like juga di subscribe. Makasih.